Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatun Baligoh dengan NIM 192231058. Di sini saya akan mempresentasikan analisis data pola konsumsi individu dan kelompok menggunakan metode FFQ. Yang pertama adalah latar belakang. Survei konsumsi pangan berperan penting dalam menilai pola makan, kecukupan gizi, serta potensi risiko terjadinya masalah gizi pada individu maupun kelompok. Untuk memperoleh data tersebut diperlukan metode yang praktis namun tetap mampu memberikan gambaran yang menyeluruh. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah FFQ atau Food Frequency Questionnaire. Metode FFQ ini digunakan untuk menilai frekuensi konsumsi berbagai jenis makanan dalam periode tertentu sehingga dapat menggambarkan kebiasaan makan jangka panjang. FFQ ini relatif mudah diterapkan, efisien untuk responden dalam jumlah besar, dan juga dapat mengungkap variasi konsumsi makanan. Oleh karena itu, FFQ sering dimanfaatkan dalam survei gizi masyarakat sebagai dasar dalam merancang program intervensi gizi maupun penelitian terkait pola konsumsi pangan. Selanjutnya adalah rumusan masalah dan juga tujuan. Untuk rumusan masalahnya sendiri, yang pertama, bagaimana pola konsumsi responden secara individu menurut hasil FFQ. Lalu yang kedua, bagaimana pola konsumsi seluruh responden dalam kelompok menurut hasil FFQ. Dan yang ketiga, bagaimana kategorisasi antara kelompok makanan dengan frekuensi konsumsi tertinggi dan juga terendah. Lalu tujuannya, yang pertama, mengetahui pola konsumsi responden secara individu menurut hasil FFQ. Yang kedua, mengetahui pola konsumsi seluruh responden dalam kelompok menurut hasil FFQ. Dan yang ketiga adalah mengetahui kategorisasi antara kelompok makanan dengan frekuensi konsumsi tertinggi dan juga terendah. Selanjutnya, berikut ini adalah hasil data FFQ responden individu. Berdasarkan hasil wawancara yang menggunakan metode FFQ atau Food Frequency Questionnaire, total skor yang didapat oleh responden adalah sejumlah 95. Total skor responden berada di bawah rata-rata skor kelompok sehingga konsumsi responden selama 1 bulan terakhir ini dapat dikategorikan masuk ke dalam kategori kurang bervariasi. Makanan yang peroleh skor tertinggi adalah susu UHT yaitu 15 poin dan rata-rata skor konsumsi makanan oleh responden adalah 1,61. Selanjutnya, berikut ini adalah hasil data FFQ kelompok. Rata-rata FFQ pada 17 responden tercatat sebesar 246,47 dari seluruh responden. Diketahui bahwa 8 orang, yaitu 47,05%, memiliki pola konsumsi yang bervariasi, sedangkan 9 orang, yaitu 52,94%, masih menunjukkan pola konsumsi yang kurang bervariasi. Skor tertinggi diperoleh oleh responden PSL yaitu 350, sementara skor terendah dicatat pada responden NFR yaitu 95. Jika ditinjau berdasarkan kelompok makanan, skor tertinggi terdapat pada kelompok kecap yaitu sebesar 185, sedangkan skor terendah diperoleh pada kelompok susu yaitu susu bubuk rendah lemak, marshmallow, dan juga Herbalife yaitu sebesar 0 poin. Selanjutnya, kesimpulannya adalah pengambilan data FFQ individu pada responden NFR menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki pola konsumsi yang kurang bervariasi, dengan total skor 95 yang berada di bawah rata-rata kelompok. Jenis pangan yang paling sering dikonsumsi oleh responden ini adalah susu UHT dengan skor tertinggi sebesar 15 poin. Sementara itu, pengambilan data FFQ kelompok menunjukkan bahwa proporsi responden terbanyak yang memiliki pola konsumsi kurang bervariasi sebanyak 52,94%, sedangkan sisanya yaitu 47,05% memiliki pola konsumsi yang bervariasi. Skor tertinggi kelompok diperoleh pada kelompok makanan kecap yaitu sebesar 185, sedangkan skor terendah berada pada susu bubuk rendah lemak, marshmallow, dan juga Herbalife dengan 0 poin. Berdasarkan hasil FFQ, disarankan agar responden meningkatkan keberagaman konsumsi pangan dengan menambahkan sumber protein hewani, sayur, buah, serta produk susu lain selain susu UHT agar kebutuhan gizi lebih seimbang. Dan pada tingkat kelompok, karena lebih dari seluruh responden masih menunjukkan pola konsumsi yang kurang bervariasi, maka diperlukan upaya edukasi gizi mengenai pentingnya variasi makanan dalam menu sehari-hari, agar hasil yang diperoleh nantinya lebih representatif dan juga akurat.
Daftar makanan dalam FFQ sebaiknya diperluas dengan menambahkan ragam pangan yang umum dikonsumsi oleh masyarakat sehari-hari, seperti berbagai jenis sayuran, buah-buahan, sumber protein hewani maupun nabati, serta pangan lokal khas daerah. Selain itu, pengelompokan makanan dapat dibuat lebih rinci sehingga pola konsumsi dapat tergambarkan dengan lebih jelas. Penyediaan ukuran porsi yang lebih terstandar juga penting untuk mengurangi potensi bias dalam penilaian frekuensi konsumsi pangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.